Oke, Assalamualaikum Aicha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Ayu, Ma Ayu cerah banget nih. Burung-burung. Lighting kayaknya ini Biru, lighting. biru. Hah? Ya, Ini lighting ya. aja aja. Alhamdulillah hari ini Mbak Ica sudah hadir teman ngobrol saya di sore hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Ica. Ya, ditemani juga nih, ditemani sama anak-anak pengajian. Sama ada pulang ya. Seru-seru. Mau Iya. ngeliatin kayak sama itu katanya. Iya. Oh ya. Oke. Jangan lupa lihatnya ini aja, lihatnya langsung aja di Instagram @ibuasik ya. Jadi biar kita juga bisa rame-rame dengerin suaranya Maica gitu ya. Biar kita juga bisa rame-rame menyimak cerita-cerita dari Maica nih. Biasanya cerita-cerita dari Maica pasti selalu cetar ya, selalu asik untuk dengerin. Oke, kita udah gak sabar nih Maica mau ngomongin Rajab, karena kalau kita ngomongin Rajab pasti butuh persiapan yang panjang bagi kita seorang ibu menyongsong Ramadan. Nah, menurut Mbak Ica sendiri nih, makna Rajab tuh apa sih Mbak Ica? Iya. Kita coba ambil hikmah dari maknanya ya, Mbak ya. Rojaba itu artinya kan bulan yang diagungkan. Nah, mulai diagungkannya itu bahkan sejak zaman jahiliyah, Rajab itu adalah bulan yang diagungkan dan ketika Islam datang disempurnakan dengan Islam. Nah, bulan yang diagungkan dan juga kenapa bulannya diagungkan karena termasuk bulan haram, bulan yang diharamkan untuk melakukan sesuatu yang haram. Contohnya dilarang mencaci maki, dilarang ada pertumpahan darah. Bahkan menurut cerita jika ada yang saling mencaci maki di bulan haram pada saat jahiliyah ya, malah dibalasnya itu nanti bulan nanti gitu karena bulan itu saking diharamkannya untuk saling menyakiti, saling pertumpahan darah kayak gitu. Jadi dibilangnya bulan Rajab itu bulan damai. Nah, makna Rajab untuk saya sendiri mengambil hikmah gitu ya. Itu bulan damai, juga bulan agung dan bulan yang penuh berkah gitu. Kemudian bulan disebut juga bulan pembersihan, Mak. Gitu. Jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar, dianjurkan untuk banyak-banyak meminta ampun gitu. Karena lagi besar-besaran nih, Mak. Kalau Mama kan suka diskon ya, besar-besaran cuci mata gitu. Ini lagi besar-besaran rahmat Allah tercurah gitu. Gitu. Bahkan disebutnya juga ini adalah bulan kedermawanannya Allah gitu. Karena benar-benar curah rahmat sebanyak-banyaknya dan ambil gitu bagi siapapun yang memang mengejarnya gitu ya, kayak gitu. Kalau untuk ibu berarti secara 24 jam nih sebagai ibu, gimana caranya 24 jam nemenin anak main, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu semuanya menjadi sesuatu yang sesuatu yang istimewa gitu, kemudian menjadi amal soleh gitu. Gimana 24 jam itu menjadi amal soleh gitu. Masya Allah, 24 jam jadi amal soleh. Dan secara nggak langsung setiap yang kita kerjakan itu sebetulnya amal soleh ya Mak ya. Masya Allah. Iya. Kadang kita bahkan nganterin anak sekolah nih, berjalan kaki gitu kan, bagaimana itu bisa menjadi amal soleh gitu, karena memang pada bulan itu bulan yang lagi dilipat gandakannya amal-amal gitu. Makanya amal soleh itu kan ada dua ya, amal yang ritual gitu yang langsung kepada Allah seperti yang wajib-wajib, juga amal yang hablum minanas gitu. Nah itu kalau jalan kaki ke sekolah aja itu bisa dua tuh ya, bisa kita sambil zikir ya kan, bisa sambil juga dialog iman sama anak gitu. Kita ketemu sama tetangga atau saudara, apalagi aku yang Betawi kan ya, nah deket-deketan rumahnya itu bisa jadi hablum minanas juga gitu. Gimana caranya 24 jam itu benar-benar jadi waktu istimewa dan ya jadi ibadah gitu. Kita sebagai hamba kan emang iya butuh banget rahmat ya, nah karena kalau pakai logika manusia, kita
hidup dari mulai balik nih. Balik kan umur berapa? Kira-kira 15-an ya. Terus dari balik sampai sekarang 15 tahun nih. Dihitung 15 tahun nggak tahu amal soleh mana yang udah diterima ya kan. Kalau enggak kita ngarep rahmat dari mana lagi? Gimana gitu ya. Jadi nggak tahu berapa banyak yang diterima. Belum lagi apa ada kisah juga kalau kita menzolimi orang lain gitu, yang orang yang kita zolimi itu ternyata adalah ahli ibadah, misalkan orang yang kita zolimi ahli ibadah, ahli puasa, orang yang menzolimi itu ahli ibadah, ahli puasa gitu, nanti pahalanya malah ketika di hari akhir pahalanya malah diberikan kepada orang yang terzolimi gitu. Jadinya kita nggak tahu apakah mata kita pernah berlaku zolim, apakah telinga kita pernah berlaku zolim gitu, apakah tangan kita, kaki kita, kan kita nggak tahu tuh. Jadi ya di bulan ini ya benar-benar bulan apa ya Mak, kalau Rojab, kalau B-nya dihilangin jadi Roja ya. Roja itu kan pengharap gitu. Berharap banget gitu, berharap banget rahmat Allah gitu. Jadi kita bangun sampai tidur lagi gitu, karena lagi benar-benar besar-besaran gitu Mak. Gitu. Bahkan nih kalau bulannya bulan Al-Mubarak Mak, bulan pembersih gitu, bulan pembersihan. Kemudian juga dibilangnya bulan yang rajmah katanya, bulan apa tuh, bulan dimana setan-setan itu dimusuhi gitu. Jadi ya jadi ya aduh, dengan kemuliaan itu ya memang harus benar-benar dikejar nih, harus banyak persiapan nih gitu. Bener banget, harus punya banyak persiapan, mumpung diskon besar-besaran ya kan, mumpung pahala dikasih banyak-banyak nih. Oke, semoga kita bisa bertemu Ramadan, amin ya Allah. Oke, baik, tadi Mbak Ica ngomongin persiapan. Nah, kita harus punya persiapan. Nah, Mbak Ica sendiri punya persiapan apa sih, atau punya program khusus apa sih? Nih, pertanyaannya dari Umanya Sabita, punya program khusus nggak sebagai seorang ibu? Nah, gimana nih Mbak Ica? Iya, banyak Mak. Persiapan tuh dari ilmu dulu ya. Kan gini Mak, kalau soal umur tuh kita nggak tahu ya, maksudnya. Apalagi sekarang banyak ya kabar-kabar berita gitu ya, yang kita taunya informasinya mendadak ya. Ada yang udah apa dipanggil Allah lebih dulu gitu ya. Kalau ajal itu kan kita nggak tahu gitu, kita berlomba dengan batas waktu nih Ma, yang disebut ajal. Ajal itu kita nggak bisa mundurin, kita nggak bisa majuin gitu. Jadi ya harus benar-benar kita siapin gitu. Kalau untuk persiapannya, pertama ingat kematian terus gitu, ingat kematian biar apa ya, ya biar kita jadinya nggak lalai, ingat ke situ gitu. Karena tadi amal soleh kita mana yang diterima gitu. Terus kemudian banyak-banyak doanya itu minta diterima amalan-amalan kita gitu. Jadi setiap habis sholat minta diterima amalan-amalan kita. Bisa baca doa yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan gitu. Kayak gitu. Terus iya, kemudian iya, kan amalan sunnah itu kan melengkapi yang amal sunnah itu kan melengkapi yang berlubang-lubang ya Mas. Gitu. Kita nggak tahu nih yang wajib di amal kita yang wajib nih diterimanya kemana, kita nggak tahu. Jadi amalan-amalan yang wajib ini kita nggak tahu bolong-bolong, maka harus ditambal gitu. Kata Ustadz Zainuddin Amjad, bahwa amalan sunnah itu seperti itu, misalkan ada tarung nih bolong-bolong ditambal sama kain, nah tambelan kain itu amalan sunnah. Jadi pertama persiapan ilmu mana tuh yang sunnah-sunnah, misalkan dalam sholat apa aja sunnahnya, itu kan untuk menyempurnakan sholat ya. Kemudian dalam wudu ada sunnah nggak ditinggalkan, yang menyalahi jari tangan, menyalahi jari kaki gitu. Dalam sholat sunnah-sunnahnya yang abad, yang haiat gitu. Pokoknya sunnah-sunnah untuk melengkapi kesempurnaan amal-amal itu dipelajari banget gitu Mas, untuk sebagai persiapan ilmu, dan banyak-banyak tentu ilmu-ilmu lainnya kayak gitu. Kemudian persiapan amal, kalau Rojab itu bilangnya adalah pintu gitu, pintu seperti apa, pintu pembuka rahmat.
Karena gini, karena kan bulan haram itu kan ada 4 ya. Sebelumnya itu kan berurutan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Nah, yang terpisah sendiri adalah Rajab. Sedangkan habis Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, itu Rajab itu menjadi pembuka bulan-bulan yang lain hingga akhir gitu. Dan di sini terus aja rahmat Allah bercucur-cucuran. Seperti itu. Oke. Nah, Oke. tadi Maica tadi bilang punya program khusus nggak gitu ya? Programnya adalah ilmu dan amal gitu ya. Kalau amalnya Gitu ya. tadi kan emang dianjurkan ini. Jadi karena itu bulan pembersihan gitu. Biar kita nanti siap mah ketika Ramadan gitu. Karena kalau misalkan doa aja ada yang tidak terkabul karena kesalahan kita gitu, pernah menzolimi atau apa gitu. Kemudian kemudian ada amalan yang tidak diterima juga karena ada penghalang. Nah, penghalang itu yang kita harus introspeksi diri gitu. Jadi bulan ini tuh adalah bulan perenungan gitu, bulan-bulan introspeksi, banyakin istighfar. Itu persiapan amalnya ya Mak ya, sebagai bulan pembersihan gitu. Persiapannya banyakin istighfar, kemudian kita kan jadi ibu rumah tangga kadang suka merasa ini dulu ya yang insecure segala macam tuh kayak gelap gitu, kayak tuh kehidupan tuh kayak gelap gitu. Nah terus tadi aku baru dapat ini, baru dapat apa ya, kayak hikmah gitu ya dari kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut paus, dari sifat kemanusiaannya gitu kan, itu merasa ingin keluar dari perut paus gitu. Seperti kita bukan dalam perut paus, tapi aku pernah merasa gelap, maksudnya merasa kayak kurang berdaya segala macam, merasa gelap lah gitu ya. Gelapnya seperti gelap biji di dalam tanah mau tumbuh gitu. Nah itu dia. Nah itu kan berarti bisa jadi memang kita perlu introspeksi diri, apa pernah menzalimi mata kita, tangan kita, kaki kita. Maka perlu banyak-banyak doa. Kalau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu. Kemudian lagi Rabbana zalamna anfusana min azwajina Rabbana zalamna anfusana wa nakunna minal khasirin, yang itu. Iya, yang kaitannya sama kita pernah menzalimi ya, karena bulan pembersihan, bersihin dulu. Ya kita nggak tahu umur kita sampai mana, apa besok, apa Ramadan, apa kapan kita dicabut, tapi setidaknya kita dapat pintunya nih Mak, di Rajab nih. Mudah-mudahan dapat Ramadan ya, sampai Ramadan gitu ya, insya Allah ya sampai Ramadan. Kalau misalkan tidak sampai Ramadan, ya kita kejar dari pintunya gitu. Pintunya tuh di bulan Rajab. Gitu. Oke. Ya Allah, aduh. Kalau ditanya mudah-mudahan sampaikah kita di bulan Ramadan, itu kayaknya rasanya baru kemarin ya, Tokasih juga ngomongnya Rajab gitu ya, kayaknya baru tahun kemarin, ternyata udah 1 tahun gitu ya. Dan kayaknya waktu itu berjalan sangat cepat gitu ya Maica ya. Masa iya dari sekian banyak bulan yang Allah berikan, Allah kucurkan rahmat, kita satupun nggak ada yang kita kejar gitu ya Mak gitu. Oke. Baik Maica. Karena seru banget kalau kita menyelami diri kita sebagai seorang ibu ya, mendalami peran kita ya, menghayati peran kita sebagai ibu, ternyata seru dan nano-nano rasanya. Oke, jadi luar biasa ya. Nah, aku punya pantun ya Mas. Ya udah lanjut. Lanjut. Iya, punya pantun nih ya. Oke. Beli kebab di hutan rimba apa di Rainbow Bimba ya? Beli kebab di dekat Rainbow Bimba. Di tengah jalan ketemu Bu Ayu sama anak-anaknya. Ya, bulan Rajab. Bulan Rajab telah tiba. Yuk kita kejar keutamaannya. Keren, Kak.
Maica. Nah, tadi kalau Maica tadi udah ngasih pantun, kalau saya mau ngasih pengumuman penting nih buat sobat asik semua. Nah, jadi dalam rangka menyambut Ramadan, kelas akselerasi Ibu akan mengadakan kelas akselerasi Ibu intensif Ramadan, Maica. Nah, ini Betul, benefitnya betul. banyak banget loh. Selain kita eh, apa namanya intensif belajar secara 4 kali Zoom, kemudian kita juga ada apa namanya kelas tahsin, bukan kelas tahsin ya, tapi kita juga simaan Al-Quran ya Maica ya, nanti akan Iya, dipandu dimakan sama Maica Al-Quran. ya. Tuh kan Sama akan dipandu semuanya. sama Maica. Yes, dan kita juga nanti akan di-support di grup. Jadi, kelas akselerasi Ibu intensif Ramadan ini jangan sampai kelewatan. Dan mulai dibukanya tanggal 1 Februari loh teman-teman semua, sobat asik. Jadi segera daftar tanggal 1 Februari, dapatkan tiket early bird-nya dan juga benefit-benefit lainnya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman atau sobat asik semuanya mau juga sambilan nih, kalau misalnya, aku juga mau ikutan kelasnya, sekaligus mau jadi sponsorship, boleh banget. Atau mau jadi media partner, boleh banget. Karena atau mau jadi community partner, boleh banget. Pokoknya teman-teman sobat asik semua yang mau join di kelas akselerasi intensif Ramadan, boleh banget nanti langsung saja boleh colek kita atau boleh colek yang ada di atau link yang ada di bio ya untuk infonya. Mau jadi peserta aja boleh, mau jadi partnership boleh, mau jadi sponsor apa lagi. Semoga dengan adanya kelas akselerasi ini kita bukan hanya dapat ilmu, tapi kita juga dapat menebar manfaat. Seperti yang Maisha bilang tadi bahwa Rajab adalah bulan pembukaan. Nah, kelas akselerasi intensif Ramadan juga insya Allah adalah pembuka buat kita semua, bukan hanya membuka diri kita untuk mencari ilmu, tapi juga membuka kesempatan bagi ibu di seluruh Indonesia, para perempuan Indonesia, untuk memperkenalkan produk UMKM-nya dengan cara menjadi sponsor atau media partner kita. Benefitnya apa? Nanti kita bisikin lagi ya. Yuk, sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Ica tentang Rajab. Oke, tadi Rajab kan kita udah tentang pembersihan gitu ya Mbak Ica. Kemudian kita sebagai ibu juga nih, langkah pertama Mbak Ica, kita udah tahu kalau bulan Rajab adalah bulan pembersihan. Oke, 2 bulan ke depan, nggak nyampe 2 bulan, kayaknya 50 hari ke depan kita akan menghadapi Ramadan. Nah, apa sih Mbak Ica persiapan kita sebagai seorang ibu gitu ya? Perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh, terus hidupkan malam. Gitu. Kalau kita kan memang mama nokturnal ya, biasanya malam-malam hidup. Sekarang bukan malam-malam hidup, hidupkan malam. Mama nokturnal, hidupkan malam dengan ibadah. Kemudian perbanyak puasa sunnah. Gitu. Kan memang yang utama itu perbanyak puasa sunnah di bulan Rajab itu karena ketika berpuasa semuanya dapat gitu. Pertama menghindari yang buruk-buruk kan dengan berpuasa. Kemudian pasti kalau lagi puasa semangat nih baca Qur'annya, semangat sholat sunnahnya kayak gitu. Jadi perbanyak puasa tuh langsung dapat semuanya tuh. Kayak gitu. Ya benar. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kadang kita sudah merasa lelah gitu ya karena 24 jam per 7 hari kayaknya nggak ada liburnya, deket-deket deh sama orang yang energinya banyak gitu ya, karena energi bahagia itu menular ya Mak. Nah Iya, asik betul, termasuk Mak. salah satu Iya. support di para ibu di seluruh Indonesia untuk berbagi kebaikan gitu ya. Dan kita juga pengennya nih mengajak para ibu semua at your day Mak gitu ya. Kita mulai aja dulu. Mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita. Gitu ya Mak Ica ya. Iya, Mayu.
Oke, aduh obrolan kita seru banget ya, karena kalau udah ngomongin light up your day, nah ini pasti seru banget ya. Karena dari mana sih kita mau memulai gitu kan? Apa dulu sih yang harus dibenahi dalam diri kita nih gitu. Kadang kayak tadi Mbak Ica bilang, pernah waktu kemarin-kemarin tuh ngerasa gelap gitu kan, ngerasa aduh harus kemana ya, harus ngapain ya gitu. Kalau misalnya insecure ada pantulan dong mah. Ada pantulan, oh ternyata si Anu begini, si Anu begini. Tapi kalau gelap berarti kan kita ngerasa ya udah diri kita ya mau kemana, mau ngapain, dan kepada siapa kita harus berpegangan pada saat itu gitu ya. Nah, di bulan Rajab ini kita akan memulai diri kita untuk light up your day. Aduh ya ampun, aku keserimpet deh kalau ya bagaimana memulai. Nah, Maica sendiri nih, ini pengalaman Maica nih, the real ya pengalaman Maica. Kalau tadi Maica bilang sempat ngerasa gelap tadi, sempat ngerasa, aduh kayak nggak ada cahaya, sempat ngerasa kayak biji yang lagi ditanam. Maica langkah pertamanya apa sih untuk akhirnya sampai bisa show up kayak ini? Gimana Maica, ceritain dong. Iya. Langkah pertamanya tentunya menerima setiap takdir ya, Mak. Ketentuan-ketentuan yang Allah beri gitu. Kemudian kita bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini gitu. Kita bersyukur sama kesempatan yang Allah kasih hari ini. Kadang kan kenapa ngerasa gelap, kenapa ngerasa nggak berguna segala macam karena membandingkan dengan yang lain gitu. Padahal diri kita sendiri sebenarnya sama Allah udah dikasih ini bakal masing-masing gitu. Gitu cuman kita ada di saat memang saat merasa itu mungkin harus waktunya untuk dekat sama Allah gitu. Karena kan manusia kan tempat berkeluh kesah ya. Manusia tuh sukanya berkeluh kesah gitu. Berarti kan harus bersandar sama yang maha kuat. Yang maha kuat kan Allah gitu. Iya, jadi akhirnya dengan curhat sama Allah, kemudian dengan Ibu Asik juga sebagai support system. Jadi bisa nemuin nih caranya gimana sih biar bisa menerima gitu. Caranya gimana sih biar bisa menerima kondisi kita sekarang gitu. Kayak gitu, berdamai. Itu alhamdulillah bisa belajar bareng di Asik gitu, Mak. Dengan cara seperti ini juga kan ini kan juga ketika dikasih kesempatan untuk live kan kita jadinya mengulang yang sudah pernah kita kemudian belajar lagi gitu kan, itu juga salah satu cara untuk bisa keluar dari kegelapan itu kayak gitu. Jadi jangan mengutuk kegelapan tapi nyalakan lilin biar terang benderang. Ya udah kita bright gitu. Kita coba gali diri kita setelah menerima biasanya emang ada beda nih kalau kita udah merasa menerima tuh, udah ada penerimaan diri, nanti pas ada rasa cinta sama diri berharga gitu, kemudian jadi menggali diri lebih dalam gitu. Tentu betul banget konsisten. Dan di Asik ini kita jadi gimana ya, belajar untuk cari formulanya sendiri dari masalah yang kita alami gitu. Gitu, benar kan? Kalau itu dari kita, problemnya kan beda ya. Dari ngambil dari matematik, kemudian dari yang kelas akselerasi ya 1, 2 dan bisa makin juga, tapi itu kelas akselerasi Ramadan gitu sebagai persiapan ilmu gitu. Iya, benar tuh, materinya udah di-spill langsung sama Maica Kak, bahwa salah satunya adalah materi tentang mengulik diri kita sendiri ya. Tuh tadi udah dibocorin. Aduh gimana ya Maica keseruan nanti di kelas akselerasi intensif Ramadan. Jadi nggak sabar nih. Nah, untuk sahabat Asik semua nih, saya info kembali bahwa kelas akselerasi Ramadan intensif itu akan diadakan di bulan, kita akan membuka pendaftaran di tanggal 1 Februari, dan apa saja benefitnya, yaitu dapat 4 kali Zoom, support group, dan juga kita akan belajar membaca Al-Quran bersama gitu ya. Jadi insya Allah semoga kita bisa hatam Quran bareng-bareng ya di bulan Ramadan nanti ya, Masya Allah. Bareng-bareng ya, kita support ya, biar semua dapat berkah ya.
Amin. Dan kalau misalnya sobat asik semua nggak mau cuma jadi peserta, boleh banget sambil menjadi sponsor, boleh banget juga menjadi media partner ataupun menjadi apa namanya, ataupun menjadi community partner. Kalau aku mau dong misalnya aku mau dong Mak jadi asik kreator. Nah, asik kreator juga boleh Mak. Jadi nanti kita masih open asik kreator. Jadi kita masih open volunteer untuk asik kreator yang akan mendampingi kita di selama kurang lebih 3 bulan di kelas akselerasi intensif Ramadan ini. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih mengembangkan diri gitu, karena tadi Rajab adalah bulan pembuka, maka Asik juga akan membuka kesempatan buat sobat Asik semua menjadi volunteer, mau menjadi sponsor ataupun menjadi media partner dalam program kelas akselerasi Ramadan ini ya. Dan ini intensif. Mudah-mudahan ini ya Mak, passionnya jadi amal soleh ya. Iya. Passionnya. Jadi keahlian-keahliannya. Iya. Passionnya nggak hanya sekedar passion ya, tapi juga adalah langkah awal pembuka bahwa diri kita passionnya ini adalah sebuah passion yang memang bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Duh, seru deh. Oke, Sobat Asik, kalau ada yang mau tanya ataupun ada yang mau berkomentar, boleh banget langsung saja drop pertanyaan di kolom komen ya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng sama Maica di sini. Oke. Nah, sambil itu apa? Ya. Masih ada pertanyaan. sambil ini sudah banyak yang sambil ya. Oh iya, sambil doa rojak. Oke. Boleh Maica yuk. Boleh Maica. Nih, silakan Maica. Ya. Iya. Allahumma barik lana jabah wa syabana wa balaghna rabbana. Allahumma barik lana fi rajabah wa syabana wa balaghna ramadana. Udah ada pertanyaan tuh Mak? Masya Allah, ada pembuka pertanyaan ya setelah didoain sama Maica. Oke, kelas persiapan Ramadan itu berapa lama Mak? Aduh, berapa lama kira-kira ya? 4 kali Zoom Mbak, kurang lebih 1 bulanan lah ya, gitu ya. Insya Allah nanti lanjut lagi sampai Ramadan gitu. Untuk apa namanya ngajinya ya. Jadi kita ada kayak tilawah bareng-bareng gitu ya Maica ya? Iya, insya Allah saling simak bareng-bareng ya. Jadi Mbak Siti Halida ya. Jadi Mbak Siti Halida nanti langsung aja DM aja ke Instagram @ibuasik.com ya, gitu, @ibuasik. Atau kalau misalnya Mbak Siti Halida mau lihat-lihat dulu nih, kira-kira Asik itu programnya apa aja gitu ya, Mbak Siti Halida bisa langsung aja ke YouTube-nya @ibuasik.com. Nanti di situ Mbak Siti Halida bisa lihat program-programnya Asik, kemudian pembicara-pembicaranya Asik itu siapa saja gitu. Jadi nanti ketika di kelas akselerasi Ramadan intensif besok, Mbak Siti Halida akan lebih dapat lagi gitu ya feel-nya gitu. Oke. Masya Allah. Maica boleh tahu nih dari doa Rajab itu apa sih Maica? Kayaknya enak banget tadi ketika dibuat lagu. Artinya? Arti dari Oh ya itu. Udah dilaguin lagi ya. Ya Allah berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan juga di bulan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan agar kami mendapatkan keberkahannya. Sama Ayu ya Allah, amin. Masya Allah. Jadi konser sendiri. Mananya luar biasa. Mungkin nanti Mbak Ica boleh kali ya spill ditulisin lagunya ya. Jadi kalau misalnya Mbak Ica mau kita doa bareng-bareng, bisa kita lihat contekannya masing-masing.
masing-masing. Oke, iya nih Mbak Siti Halida tanya lagi. Seperti kelas pendampingan, iya benar banget Mbak. Ini seperti kelas pendampingan gitu. Jadi semoga kelas akselerasi Ramadan ini yang intensif selama 4 kali Zoom ini semoga bisa memberikan makna tersendiri untuk kita para ibu, karena tema asik pada tahun ini adalah Light Up Your Day. Jadi nyalakan dirimu sendiri wahai ibu gitu ya. Kalau kita iya, kalau tahun kemarin rasa insecure, sekarang kamu merasa insecure. Light up your day, Mom, gitu ya. Dan kalau hari ini adalah pembukaan, kalau Rajab adalah pembuka, maka di sini juga kita harus membuka diri kita untuk lebih percaya diri, untuk lebih show up terhadap apa yang sudah kita miliki saat ini, gitu ya. Untuk lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri tentunya, dan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, kalau sobat asik semua nggak mau cuma sekedar jadi peserta di kelas akselerasi Ramadan besok, boleh banget loh menjadi sponsor, menjadi media partner, menjadi community partner, ataupun mau gabung menjadi asik volunteer di asik kreator, itu juga boleh banget. Itu, Masya Allah Maica, luar biasa. Aduh, kalau ngobrol-ngobrol sama Maica tuh ya nggak pengen selesai kayaknya ya. Karena ngobrolan kita ya Mak. Aduh, dari mulai tadi ngomongin peran ibu di bulan Rajab gitu, dari amalan-amalan bulan Rajab, kemudian Rajab sebagai bulan pembersihan diri gitu ya, kemudian Rajab sebagai pintunya bulan Ramadan gitu ya, terus persiapan apa saja yang dilakukan gitu. Ada seru banget. Dan ingat juga kita para ibu, meskipun 24/7 kita melaksanakan tugas tanpa libur, itu tetap dihitung sebagai amal soleh. Jadi jadi sahabat asik semua, kalau kita punya kerjaan di rumah, kalau kita lelah istirahat gitu ya, kalau kita mau lelah istirahat sejenak, itu nggak apa-apa banget, nggak usah ngomel-ngomel, karena apa yang kita lakukan sekalipun cuma ngantar anak itu adalah sebuah amal ibadah. Ya Allah, terima kasih banyak Aisyah sudah hadir pada sore hari ini. Kurang lama katanya, iya emang kurang lama. Terima kasih banyak untuk sahabat asik semua yang sudah menyimak Talk Asik pada sore hari ini, karena ngobrol baik hanya di Talk Asik dan hanya di Jumat sore di Instagram Ibu Asik. Atau kalau kangen, ada yang kangen pengen ngulik-ngulik lebih lanjut nih, apa aja sih yang udah diobrolin di Talk Asik sebelum-sebelumnya, itu bisa ke YouTube-nya @ibuasik.com. Dan untuk kalau ada yang ingin tahu kelas akselerasi intensif Ramadan, boleh banget DM kami atau klik yang ada di bio, klik link yang ada di bio. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Tapi yang pasti nggak akan nyesel ngikutin kelas akselerasi intensif Ramadan, karena apa? 4 kali Zoom dan pendampingan tilawah Al-Quran, dan kemudian kita juga akan support grup. Nah, kalau misal sahabat asik semua nggak pengen sekedar jadi peserta, boleh banget jadi sponsor, jadi media partner, jadi community partner, atau boleh banget join menjadi volunteer di Asik Kreator gitu ya. Karena Asik merupakan salah satu support system ibu untuk untuk menjadi light up your day. Jadi ya tetap semangat untuk para ibu semua, dan untuk kita semua semoga sehat, dan sampai jumpa lagi di Talk Asik yang akan datang. Maica, terima kasih banyak sudah join ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Sama-sama Ayu, terima kasih Bu Asik, Mbak Fatima, Mbak Riris, Mbak Yanti. Banyak sahabat asik yang sudah hadir menyemarakan pada sore hari ini. Saya Ayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.